Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika dari kelas C421 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai pajak jasa titip online. Jastip adalah singkatan dari jasa titip yang merujuk pada layanan atau aktivitas di mana seseorang menyediakan jasa untuk membeli atau menguruskan sesuatu atas nama orang lain. Istilah tersebut sering digunakan dalam konteks belanja atau pemesanan barang dari suatu tempat atau negara oleh seseorang untuk orang lain yang mungkin tidak dapat melakukannya sendiri. Pajak merupakan hal yang penting dalam jasa titip. Nah, dampak dari pemberlakuan pajak ini sangat signifikan sekali bagi pelaku usaha dan konsumennya. Dalam menjalankan pajak jastip, perlu memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pajak juga menjadi hal yang sangat krusial. Pajak jastip memiliki implikasi hukum yang perlu dipahami, termasuk dalam hal tanggung jawab pajak dan penyelesaian sengketa. Ada juga penerapan pajak terhadap barang hasil transaksi jasa titip online atau jastip. Yang pertama ada pendekatan penentuan nilai, di mana pajak diterapkan berdasarkan nilai transaksi barang hasil jasa titip online untuk menentukan tarif pajaknya. Kemudian prosedur pelaporan. Pelaku usaha harus memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang berlaku untuk transaksi jasa titip online. Kemudian penegakan pajak, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan pemberlakuan pajak secara adil dan berkeadilan. Dampak pemberlakuan pajak terhadap pelaku usaha. Yang pertama ada penurunan keuntungan, di mana pajak yang dikenakan bisa berdampak pada penurunan keuntungan bagi pelaku usaha. Kemudian peningkatan biaya operasional, di mana pelaku usaha perlu mengalokasikan dana untuk membayar pajak, menyebabkan peningkatan biaya operasional. Kemudian terhadap kepatuhan pajak. Patuhan pelaku usaha terhadap pemberlakuan pajak memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Tantangan dalam pemberlakuan pajak terhadap barang jastip. Yang pertama ada kompleksitas transaksi, di mana pajak menjadi kompleks dalam transaksi jastip karena melibatkan berbagai pihak. Kemudian tingkat relevansi produk. Mendefinisikan tingkat relevansi produk terhadap pemberlakuan pajak memerlukan kajian yang sangat mendalam. Kemudian penyelarasan aturan, di mana dibutuhkan penyelarasan aturan dalam pemberlakuan pajak untuk mencegah konflik kepentingan antara pelaku usaha. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut diantaranya dapat dengan cara kolaborasi industri dan pemerintah, di mana adanya kolaborasi aktif antara pelaku usaha dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Kemudian adanya pemberdayaan teknologi, di mana pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Pajak hasil jasa titip online ini dapat mempengaruhi sekitar 40% pasar e-commerce di Indonesia. Kemudian, lebih dari 300.000 pelaku usaha di Indonesia terkena dampak pemberlakuan pajak tersebut. Kesimpulannya, berarti pajak jastip itu sangat berdampak signifikan bagi pelaku usaha di Indonesia. Nah, kita harus bisa mengevaluasi dampaknya dengan cara pemberlakuan pajak secara kontinu terhadap berbagai aspek bisnis. Ini sangatlah penting. Kemudian kita harus menginovasi kebijakan, di mana pemerintah perlu terus menginovasi kebijakan pajak agar sesuai dengan perkembangan tren transaksi jasa titip online. Kemudian harus ada perbaikan regulasi. Nah, perbaikan regulasi ini diperlukan agar pemberlakuan pajak dapat memberikan dampak positif yang seimbang bagi semua pihak yang terkait. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.